Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Dan juga orang tua kalian, orang tua kita semua di rumah, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat serta senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun pada pagi hari ini insya Allah kita akan memasuki bab yang keempat, yaitu pembahasannya seputar akhlakul mahmudah, yaitu akhlak terpuji. Di antaranya yaitu sikap amanah atau perilaku amanah. Oleh karenanya sebelum Bapak menyampaikan, mari kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita niatkan dan kita berdoa kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar serta diberikan pemahaman yang mantap. Ya insya Allah. Baik. Bitilkan niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman kelas 4 yang dirahmati Allah, silakan dibuka buku paketnya. Kemudian sembari disimak materi yang Bapak sampaikan, juga kalian buka halaman yang sedang Bapak sampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti ini teman-teman bisa lebih mudah dalam memahami materi atau pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan dibuka buku paketnya di bab keempat. Oke, baik. Oke, yaitu perilaku amanah. Nah, amanah ini merupakan salah satu akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, yang semestinya dimiliki oleh seorang muslim, baik muslim maupun muslimah. Ya, karena tentu ketika seseorang memiliki sikap amanah, maka orang-orang sekitarnya senang, orang-orang sekitarnya bahagia. Ya, oleh karenanya sudah seyogianya dan semestinya perilaku amanah ini ada dalam diri kita. Nah, jika teman-teman melihat ilustrasi yang ada di buku ini, di mana ada seorang anak kecil sedang memberikan bantuannya kepada orang yang membutuhkan, ya, entah itu fakir maupun miskin. Kemudian di sebelahnya juga ada gambar bagaimana orang-orang saling bahu-membahu, bantu-membantu dalam membersihkan lingkungannya. Nah, jika kita melihat bahwasanya ini merupakan tanda atau kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, ya, bahwasanya harta yang kita miliki ada amanah orang lain yang harus kita berikan. Dan juga lingkungan, ya, lingkungan yang di sekitar kita itu juga menjadi kewajiban atau mungkin tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kita juga untuk membersihkannya. Atau contoh lain, teman-teman seperti diminta oleh orang tua untuk membeli sesuatu, maka laksanakan. Nah, karena itu sudah menjadi amanah yang semestinya dapat kita penuhi. Ya, atau mungkin teman sekelas, ya, teman-teman memiliki tanggung jawab atau amanah seperti diberikan kepercayaan atau diberikan rahasia. Yang rahasia ini jangan sampai disampaikan ke orang lain, jangan sampai dibicarakan oleh orang lain, jangan sampai seperti itu. Ya, seperti apa lagi Pak? Teman-teman ketika PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kemudian diberikan tugas, ya, pekerjaan rumah, ya, maka itu merupakan amanah juga yang semestinya bisa kalian penuhi, kalian kerjakan. Kalian ikuti, ya, apa-apa yang diminta oleh guru-guru kalian. Nah, seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah. Oleh karenanya di sini kita akan mempelajari apa sih
arti dari amanah. Kemudian mengapa kita sebagai seorang muslim harus memiliki sifat amanah ya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya mari kita bahas selanjutnya. Oke, sebagai seorang muslim yang tadi Bapak sampaikan, sudah seharusnya kita memiliki akhlak terpuji. Nah, salah satu akhlak terpuji yaitu diantaranya amanah. Amanah. Nah, amanah ini semestinya juga dimiliki oleh kita semua, dimiliki oleh teman-teman semua, ya, karena tentu amanah ini, sikap amanah ini sangat penting, ya. Sangat penting untuk dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun amanah berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti jujur, kemudian dan dapat dipercaya. Ya, kemudian kalau kita berlandaskan dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, amanah itu merupakan sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan. Seperti halnya orang tua meminta kalian untuk, "Bang, tolong titip adik dulu ya. Ya, ibu mau keluar sebentar." Nah, itu merupakan amanah. Ya, jadi teman-teman harus dijaga kepercayaan orang tua kepada kalian. Atau mungkin teman kalian memiliki rahasia yang mesti kalian jaga, namun diceritakannya hanya kepada kalian. Maka ini harus dijaga, jangan sampai dibuka atau disampaikan kepada orang yang lain. Nah, adapun sikap amanah ini biasanya melibatkan dua orang, yaitu orang yang memberi amanah, seperti halnya tadi seorang ibu memberikan amanah, yang memberikan, dan juga yang penerima amanah tersebut, yaitu kalian yang diminta untuk menjaga adik kalian. Nah, oleh karenanya keduanya harus menjaga dari amanah yang diberikan. Nah, adapun secara istilah, kalau di dalam buku ini menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, bahwasanya amanah itu merupakan sesuatu yang harus dipelihara, harus dijaga, ya, bahkan dijaga sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Seperti apa? Contoh, ya, bapak atau ibu guru menitipkan sesuatu. Contoh, si B tertinggal pulpennya. Kemudian teman-teman diminta untuk memberikannya kepada si B nih, pulpen yang tertinggal. Nah, maka dari itu pulpennya ini harus langsung disampaikan kepada si B ini. Jadi teman-teman, titipan yang diberikan sebaiknya atau memang seharusnya ya disampaikan kepada orang yang berhak memilikinya. Nah, itu menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Nah, adapun sikap-sikap yang terpuji yang semestinya ada dalam diri seorang muslim, ya, itu banyak ya. Bahkan amanah ini diantaranya salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah memiliki 4 sifat ya, yang semestinya juga menjadi teladan, menjadi contoh kepada kita semua untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu, Pak? Yang pertama siddiq. Kemudian kedua amanah, ketiga tabligh dan fatonah. Nah, yang kita sedang pelajari adalah amanah. Nah, Pak, apa sih manfaatnya ketika kita memiliki akhlak yang terpuji? Tentu banyak sekali manfaat yang nantinya akan kita raih ketika kita memiliki sifat-sifat yang baik atau akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya, karena ketika kita memiliki akhlak yang baik, ya, sikap yang baik, maka orang-orang di sekitar kita akan senang, akan bahagia, dan tentunya kita akan mempunyai banyak teman. Ya, bahkan Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, beliau juga menjadikan kedudukan akhlak itu di posisi yang tinggi, teman-teman. Ya, di sini bahkan Rasulullah ketika ditanya, ya, apa ya Rasulullah perbuatan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Apa? Ya, jadi sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyampaikan, beliau bersabda, yaitu
taqwallahi wa husnul khalqi. Yang artinya yaitu bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya. Maksudnya apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa itu bertakwa? Yaitu menjalankan segala perintah Allah. Salat, membayar zakat dan lain sebagainya, kemudian menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, adapun berakhlak dengan akhlak yang baik, maka kita menjaga diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Di antaranya yaitu sikap amanah. Nah, di sini beliau juga bersabda, Rasulullah juga bersabda, Bapak bacakan, inna min ahibbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanakum akhlaqan. Yang artinya sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai, ya Rasulullah menyampaikan aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maksudnya apa? Ya, nanti tentu Rasulullah akan mencintai seluruh umatnya. Ya, namun Rasulullah akan lebih mencintai lagi dan bahkan akan lebih dekat duduknya dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Oleh karenanya mari kita berlomba-lomba ya, agar di dalam diri kita ini memiliki kepribadian yang baik atau akhlak yang baik, atau disebut dengan akhlak mahmudah. Bareng-bareng ya, akhlak mahmudah. Sekali lagi, akhlak mahmudah. Oke, baik. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ya, silahkan bisa kita saling memperbaiki, atau mungkin ada orang tua yang juga menyimak dari video yang saya buat, bisa kita saling memperbaiki, ya, bisa melalui Japri atau bisa melalui grup. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.